Bizzat teslim edeceğim kendisine. Segel ini akan membuka setiap pintu yang akan dia lalui. Turhan pun menjawab, jangan khawatir, aku akan memberikannya secara pribadi. Turhan pun kembali duduk. Dari wajah Turhan, ia merasa bahwa kemenangannya sudah ada di tangannya, karena kini ia mengetahui di mana Kemenkes bersembunyi. Terlihatlah Kemenkes yang sedang bersembunyi di dalam sebuah ruangan. Gemiyi ayarladım paşam. Hussein berkata, kapal telah aku siapkan pasah. Kamu akan melakukan perjalanan pertama esok hari. Kamu akan ditempatkan di peternakan di Gemlik. Kemenkes pun menjawab, melarikan diri seperti seorang pengkhianat. Ini membuatku tertekan, Hussein. Ağrıma gidiyor Hüseyin. Başa gelen çekilir. Bir müddet katlanacaksın buna. Hussein pun menjawab, kamu harus menderita karena inilah konsekuensinya. Kamu akan menanggung ini untuk sementara waktu. Kamu akan kembali ketika Sultanah telah berbicara kepada Raja dan membuat Raja menjadi tenang. Kemenkes pun menjawab, Raja telah memiliki keraguan sekarang. Si sampah Cinci itu telah membuat jarak antara putra dan ibunya. Hussein pun menjawab, gilirannya akan tiba. Aku sendiri yang akan mengeksekusinya. Cellatı ben olacağım onun. Ben bir yere gitmiyorum Hüseyin. Kemenkes pun berkata lagi, aku tidak akan pergi kemanapun Hussein. Biarkan semua orang berpikir aku pergi. Sultanah juga. Aku akan tetap tinggal di ibu kota. Hussein pun menjawab, jangan melakukan seperti itu Mustafa. Kamu tidak hanya akan menempatkan dirimu dalam bahaya, tapi kami semua, terutama Qasem Sultan. Tenanglah, aku di sini. Aku akan berada di sisi Sultanah selalu. İçini ferah tut. Ben buradayım. Her daim sultanımızın yanında olacağım. Mendengar perkataan tulus temannya, akhirnya Kemenkes pun setuju untuk pergi. Kembali kepada Raja, si Fekar pun kini sudah berada di ruangan Raja. Senin ellerin, senin tenin. Ibrahim lalu berkata, tidak ada yang seperti tanganmu dan sentuhanmu si Fekar. Kamu menyembuhkan tubuh dan jiwaku. Kamu menyembuhkan rasa sakitku. Buatlah permintaan, apapun. Senin gibisi yok şivekarım. Şu ağrılarımı dindirdin ya. Benim senden gayrı ne dileğim var? Si Fekar pun menjawab, apalagi yang bisa aku minta selain dirimu. Aku ingin menjadi cantik bagimu, mempesona. Ibrahim pun menjawab, kamu sudah menjadi seperti itu. Apakah kamu meragukannya? Yok da. Hasekilerin. Si Fekar menjawab, tidak, tapi permasyuri utama selalu menggunakan pakaian berbeda setiap hari. Mereka memakai perhiasan. Mereka bersinar seperti matahari di dalam harim. Aku tampak redup di sisi mereka yang mengenakan apa yang tidak layak. Ben onların yanında sönük kalıyorum. Giyin, süslen. Hem sendeki bu eda. Ibrahim pun menjawab, kamu telah mengenakannya juga dan menjadi cantik. Siapa di antara mereka yang memiliki keindahan dan kebahagiaan seperti yang kamu miliki? Si Fekar pun menjawab, aku akan nampak cantik seperti mereka. Tapi bagaimana bila tanpa uang? Aku tidak punya apapun yang tersisa. Aku ingin melakukan sumbangan, namun mereka mengejekku. Mereka bilang, itu akan menghabiskan banyak uang. Dan mereka juga mengatakan, aku bukanlah ibu dari seorang pangeran. Ne elde kaldı ne avuçta. Çok para lazımmış. Hem şehzade anası da değilmiş. İstediğin para olsun şekerparem. Ibrahim pun menjawab, apakah kamu hanya meminta uang di set manisku? Jika kamu memang ingin melakukan sesuatu yang baik dengan menyumbang, maka aku akan memberikan uang pajak dari Damaskus. Habiskan sebanyak yang kamu mau. Aku tidak memiliki masalah. Wallahi Ibrahim,
Padahal lagi mau buat kapal ya, dan biayanya juga kurang. Malah mau dikasih kepada si Fekar. Mendengar hal itu, si Fekar pun tidak menyangka. Gönlünce harca, sıkıntı çekme. Hünkârım. Si Fekar berkata, "Rajaku, apakah aku mendengarnya bahwa kamu mengatakan pajak dari Damaskus?" Karena begitu senangnya, si Fekar pun menciumi raja. Koca Si Fekar berkata lagi, apakah Valide Sultan tidak akan marah dengan hal ini? Ibrahim menjawab, tidak seorang pun akan mengatakan apapun, terutama ibuku. Hele validem hiç. hünkârım. Di luar ruangan, Turhan si ular ingin masuk ke dalam ruangan raja. Hünkârımıza geldiğimi haber verin. Dia pun berbicara pada penjaga. Katakan pada raja, aku di sini. Namun penjaga menjawab, raja sedang bersama harimnya. Haremiyle birlikteler sultanım. Kim var yanında? Hümaşa. Turhan pun bertanya, siapa yang berada di dalam? Apakah Humasa? Penjaga menjawab, di dalam adalah si Fekar Hatun Sultana. Dan inilah yang dilakukan oleh Turhan. Sultanım. Çık dışarı hatun. Bizi yan... Saat sudah berada di dalam, Turhan pun berbicara, tinggalkan kami sendirian Hatun. Raja pun bertanya, apa sikap yang tidak hormat ini Turhan? Bagaimana bisa kamu masuk tanpa izin? Nasıl girersin huzuruma? Konuşmamız icap eder. Turhan pun menjawab, di sana ada masalah yang harus kita diskusikan. Sangat penting. Raja pun menjawab, katakan saja. Turhan pun menjawab, ini adalah masalah pribadi. Si Fekar lalu berbicara. Tampaknya, Turhan Sultan tidak ingin aku mendengar apa yang dia katakan. Aku bertanya-tanya, mungkin ini rahasia negara. Mendengar ucapan si Fekar, Raja pun meminta si Fekar untuk keluar. Ettim doğrusu. İnşallah mühimdir. Ibrahim lalu mendekati Turhan dan berbicara, aku harap itu penting, atau... Turhan pun segera berbicara, aku menemukan di mana persembunyian Kemal Kespasa. Ibrahim pun bertanya, bagaimana bisa, di mana dia? Turhan pun menjawab, aku akan mengatakannya, tapi ada satu persyaratan. Ancak şartım var. Hümaşa bu saraydan gidecek. Humasa harus meninggalkan istana. Ibrahim pun menjawab, sadarlah Turhan, tidak seorang pun bisa memberikan persyaratan padaku. Aku tidak akan mengirimkan favoritku hanya karena dirimu. Senin lafınla gözlemi gönderecek değilim. Senin gözünde zerre değerim o. Turhan pun menjawab, aku tahu, aku tidak ada gunanya di matamu. Kamu membuatku melayani Hatun itu seperti seorang selir. Ibrahim pun menjawab, Turhan, jangan menguji kesabaranku. Kamu masih berada di sini setelah apa yang kamu lakukan pada Jarife, ketahuilah, itu karena demi anak-anakku. Atau sudah sejak lama aku akan melakukan. Bil ki evlatlarımın hatırınadır. Yoksa şimdiye kadar çoktan Ne yapardın?